Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam juga buat yang menyaksikan video ini. Nah, kali ini bersama aku, Kirli Terwaika, dengan NPM 1914232 dari Teknologi Industri Pertanian Universitas Lampung. Nah, kali ini aku akan membahas video tentang statistika, yaitu peluang, permutasi, dan kombinasi. Sebelumnya, apa sih peluang itu? Ada yang tahu nggak nih, apa tuh peluang? Nah, peluang diartikan sebagai ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam hal ini, ukuran kemungkinannya dinyatakan dalam besaran numerik bernilai antara 0 sampai dengan 1. Secara matematika, nilai peluang munculnya gambar adalah salah satu dari 2 atau setengah, dan dengan sendirinya nilai peluang munculnya angka adalah setengah. Peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian dimisalkan dengan sekeping uang logam yang bentuknya simetris ditos sebanyak 50 kali. Kejadian munculnya muka gambar sebanyak 23 kali, sehingga 23 per 50 sama dengan 0,46. Nah, 0,46 ini dinamakan frekuensi relatif muncul muka gambar. Jika pengetahuan uang logam tersebut dilakukan berulang-ulang dalam frekuensi yang besar, frekuensi relatif kejadian muncul muka gambar akan mendeteksi suatu bilangan tertentu, yaitu setengah. Bilangan tersebut dinamakan peluang dari kejadian munculnya angka. Pada pengetahuan sekeping uang logam yang bentuknya simetris, kemungkinan yang muncul hanya 2, yaitu permukaan gambar dan permukaan angka. Peluang muncul permukaan gambar atau permukaan angka sama. Secara matematika, peluang munculnya permukaan gambar adalah satu dari 2 kemungkinan atau setengah, sehingga peluang munculnya permukaan angka juga setengah. Nah, frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah suatu kejadian yang diharapkan terjadinya kejadian tersebut selama N percobaan tersebut. Frekuensi harapan dirumuskan sebagai berikut. Frekuensi harapan sama dengan N dikali P dalam kurung A. Apa sih maksudnya? N merupakan banyaknya percobaan. P dalam kurung A yaitu peluang terjadinya kejadian A. Selanjutnya, apa sih ruang sampel itu? Ruang sampel adalah suatu gugus yang memuat semua hasil yang berbeda, yang mungkin terjadi pada suatu percobaan atau merupakan kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Nah, dalam ruang sampel ini ada notasi pada ruang sampel, yaitu N adalah banyaknya hasil. N juga dapat terhingga atau tak terhingga. Nah, sekarang kita masuk nih ke materi permutasi dan kombinasi. Apa sih permutasi itu? Permutasi adalah susunan unsur berbeda yang dibentuk dari N unsur, diambil dari N unsur atau sebagian unsur. Rumus permutasi, dimisalkan diketahui himpunan memiliki anggota sejumlah N, maka susunan tersebut yang terdiri dari R buah anggota dinamakan permutasi R dari N. Ditulis sebagai P dalam kurung N, R, di mana R lebih kecil atau sama dengan N. Nah, rumus permutasi jika terdapat anggota yang sama adalah misalkan diketahui suatu himpunan memiliki anggota sejumlah N, di mana terdapat N anggota jenis 1 yang sama, N2 anggota jenis 2 yang sama, dan seterusnya. Maka permutasi anggota-anggota himpunan tersebut ditulis sebagai P dalam kurung N, titik koma, N1, N2, dan seterusnya. Rumus permutasi jika terdapat N1 anggota jenis 1 yang sama, N2 anggota jenis 2 yang sama, dan seterusnya adalah sebagai berikut. Nah, rumus-rumus permutasi tadi yang udah aku sebutin itu masuk ke dalam tabel rumus atau formula permutasi. Nah, ternyata banyak banget ya jenis permutasi dan rumus-rumusnya. Sepertinya pusing kalau misalnya kita nggak langsung pakai. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal untuk menghitung banyaknya cara menyusun urutan dari 2 huruf A, B, C adalah sebagai berikut. Nah,
di sini kita harus tahu dulu ya, yang mana yang mau kita cari. Yang mau kita cari adalah menyusun urutan 2 huruf, hanya 2 huruf, sedangkan di sini ada 3 huruf, berarti P sama dengan 3,2. 3 adalah N dan 2 adalah R. Selanjutnya, 3 faktorial per 3 min 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 1 sama dengan 6. Nah, rumus ini didapat dari tabel yang sebelumnya sudah aku lihatin, yaitu P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, jadi setelah dilakukan perhitungan ini terdapat 6 cara, yaitu AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Selanjutnya, contoh soal permutasi jika terdapat anggota yang sama. Nah, contoh nih, untuk menghitung banyaknya cara menyusun urutan huruf-huruf dari kata kataku adalah sebagai berikut. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, kataku itu terdapat berapa huruf di dalamnya. K, A, T, A, K, K, U. Berarti ada 7 huruf. Huruf K ada 3, maka N1 sama dengan 3. Huruf A ada 2, maka N2 sama dengan 2. Huruf T ada 1, maka N3 sama dengan 1. Dan huruf U ada 1, maka N4 adalah 1. Nah, selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus P dalam kurung N, N1, N2, dan seterusnya sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. P dalam kurung N yaitu 7, jumlah semua huruf dari kataku adalah 7, dan jumlah setiap unsur N-nya yaitu 3, 2, 1, dan 1. Jadi, 7 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, dan 1 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 per 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 420. Jadi, banyak cara untuk menyusun kata adalah 420 cara. Nah, selanjutnya ada kombinasi. Apa sih kombinasi itu? Yang dimaksud dari kombinasi adalah banyaknya cara memilih anggota dalam jumlah tertentu dari anggota suatu himpunan. Atau dengan kata lain, kombinasi adalah banyaknya cara membuat himpunan bagian dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Nah, rumus kombinasi sendiri adalah kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N min K faktorial, K faktorial sama dengan P permutasi K dari N per K faktorial. K harus kurang dari atau sama dengan N. Nah, untuk lebih mengerti lagi, kita langsung masuk ke contoh untuk menghitung banyak cara memilih 2 huruf dari huruf-huruf A, B, C adalah sebagai berikut. Kalau tadi sebelumnya dengan cara permutasi, maka soal yang sama kita akan buat penyelesaian dengan cara kombinasi. Dengan rumusnya tadi yaitu C sama dengan kombinasi sama dengan 3,2. 3 adalah banyaknya huruf dan 2 adalah 2 huruf yang dicari, yaitu 3 faktorial per 2 faktorial dan kurung 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 1 sama dengan 3. Jadi terdapat 3 cara dan 3 cara tersebut adalah AB, AC, dan BC. Selanjutnya, untuk lebih mengerti lagi, ada contoh soal.
Liza pergi ke pasar untuk membeli 4 jenis buah. Jika di toko buah terdapat 7 jenis buah, maka berapa kombinasi 4 jenis buah yang mungkin dibeli oleh Liza? Wah, kenapa soalnya terlihat susah ya? Langsung aja ke penyelesaiannya. Jadi, 7 jenis buah masuk ke dalam C, K dari N, yaitu 7 dari 4 unsur dicari, sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial dalam kurung 7 min 4 faktorial, sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1, yaitu 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1, sama dengan 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi kombinasi 3 jenis buah yang mungkin dibeli oleh Liza adalah 35 kombinasi buah. Nah, ternyata cukup mudah ya, tidak sesulit yang kita lihat. Tapi dari soal-soal yang sudah saya berikan tadi, itu ternyata ada kemiripan ya di dalamnya. Tapi sebenarnya permutasi dan kombinasi itu ada perbedaan, yaitu perbedaan antara permutasi dan kombinasi adalah permutasi itu memperhatikan urutan susunan anggota, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan susunan anggota. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang sudah kita selesaikan tadi. Dari dua anggota dari himpunan terdiri huruf A, B, dan C adalah P permutasi adalah 3,2 sama dengan 6. Keenam cara tersebut adalah AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Dan yang ketiga, yang selanjutnya dengan cara kombinasi adalah 3,2 dengan ketiga cara, yaitu AB, AC, dan BC. Dan ini adalah contoh soal terakhir, yaitu ada 3 orang anak akan duduk bersama di sebuah bangku panjang. Ada berapa cara mereka duduk bersama di bangku tersebut? Berarti ini adalah berapa? Ada 3. Jadi P sama dengan 3,3 sama dengan 3 faktorial. Sama dengan 2 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi ketiga angka tersebut dapat duduk bersama dengan 6 cara. Nah, ternyata nggak terlalu sulit ya mempelajari materi peluang, khususnya materi permutasi dan kombinasi. Untuk itu, saya harap semua yang menonton video ini dapat mengerti sedikit banyak tentang permutasi dan kombinasi. Semoga yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.